dipersembahkan oleh Permata Bank. Banyak orang mengatakan hidup ini harus punya arti. Karena itu, masing-masing orang memberikan makna dalam kehidupan mereka. Caranya macam-macam. Salah satu cara adalah dengan membantu orang lain. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan Anda pada orang-orang yang memberikan makna dalam hidup mereka dengan membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Salah satu di antaranya sudah ada di studio, Linawati Cindra. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Nah, saya mendengar bahwa Anda dan teman-teman mendirikan Yayasan Sahabat Anak. Ya. Apa kegiatan yayasan ini? Jadi kita berusaha memenuhi hak-hak anak marginal, khususnya anak jalanan, dan dengan bantuan volunteer, dan kita memberikan bimbingan belajar gratis di 7 area binaan kita di Jakarta. Siapa saja anak-anak atau teman-teman yang terlibat sebagai relawan di yayasan ini? Mulai dari anak SMA, mahasiswa, ibu rumah tangga, profesional, dari manajer, sekretaris, auditor, pajak, bahkan orang-orang yang berwirausaha, pedagang, entrepreneurship juga ikut serta. Banyak macamnya ya. Iya. Iya. Lalu Anda sendiri pekerjaannya apa? Saya sendiri bekerja sebagai senior copywriter di satu perusahaan periklanan. Lalu berapa banyak anak-anak jalanan yang sudah dilayani atau diurus oleh teman-teman dalam Yayasan Sahabat Anak ini? Kalau yang ikut acara bimbel rutinnya atau TK, PAUD ataupun sekolah non-formal yang khusus kita berikan kepada remaja jalanan putus sekolah itu ada sekitar 600 anak yang di sini. Ya, menarik karena saya dengar pendirian bimbingan belajar atau aktivitas bimbingan belajar pertama kali dilakukan oleh Anda dan teman-teman itu di daerah lokasi pelacuran ya, di lokasi prostitusi Jakarta di Timur. Perumpung. Perumpung Jakarta Timur. Ya, tapi sebelum Anda cerita tentang itu, ada baiknya kita ikuti dulu kisah tentang Lina dan teman-temannya berikut ini. Masalah anak jalanan adalah sebuah potret masalah perkotaan. Munculnya anak jalanan tidak hanya bisa dilihat dari faktor ekonomi saja, tapi banyak faktor lainnya yang juga pemicu munculnya anak-anak di jalanan. Dengan dalih kemiskinan, anak-anak sering diperlakukan secara salah dan dipaksa bekerja demi membantu ekonomi orang tua. Akibatnya, anak-anak banyak kehilangan masa kecilnya, yaitu bermain dan belajar. Melihat fenomena ini, pada tahun 1997, sejumlah relawan yang terdiri dari atas mahasiswa dan profesional melakukan sebuah kegiatan jambore anak jalanan di Jakarta. Dari acara itulah kemudian muncul Komunitas Sahabat Anak Jakarta. Komunitas ini kemudian mengajak anak-anak jalanan untuk belajar melalui program bimbingan belajar. Dalam bimbel itu, sejumlah anak kurang beruntung diajarkan pengetahuan dan pembangunan karakter building. Kini Komunitas Sahabat Anak telah memiliki kegiatan rutin bimbingan belajar di 7 area urban Jakarta. Lokasi belajar yang bervariasi, ruang kelas, pinjaman hingga kolong jembatan layang grogol tidak menyurutkan semangat belajar dan mengajar. Pancasila! Pancasila ada berapa? 5! Bahkan dalam keterbatasannya, Sahabat Anak terus mendukung dan memperjuangkan hak anak yang termarginalkan. Terima kasih untuk Sahabat Anak yang sudah ngajari kami dan pendidikan kami. Di Sahabat Anak saya bisa belajar seperti matematika dan lain-lain. Dan bisa juga untuk berteman dengan
harapannya semoga sahabat anak tetap maju dan terus melayani dengan hati. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia menghadirkan. Lina, bagaimana ceritanya sampai Anda dan teman-teman terpanggil untuk ngurusin anak jalanan? Anak-anak itu seperti lembaran kertas putih yang masih bisa kita tuliskan sesuatu yang baik. Dan kita percaya bahwa pelayanan anak itu pelayanan hulu. Jadi dari situlah kita akan mencetak orang-orang yang nanti jadi apa. Kalau enggak diubah dari anak, ya kita akan kembali menghadapi masalah, ini kan calon-calon kriminal, calon teroris malah ya, atau calon provokator, perusuh jalanan dan lain-lain. Nah itu yang kita akhirnya menetapkan bahwa di anak-anak lah kita harus layani mulai dari usia dini. Oke, dimulai dengan cara apa waktu itu? Kita bikin pertama kalinya Jambore Anak Jalanan tahun 1997 dalam rangka Hari Anak Nasional 23 Juli. Jadi sekitar 200 anak kita jemput dari berbagai titik. 2 hari 1 malam kita dampingi, dan waktu itu saya pertama kalinya menjadi pendamping anak. Berarti sampai sekarang sudah 16 tahun 16 ya? tahun, iya. 16 tahun ngurusin anak jalanan. Ada yang baru 1 bulan aja udah nggak tahan. Anda dan teman-teman 16 tahun dan masih aktif. Masih. Boleh tahu apa atau bagaimana sih rasanya 16 tahun ngurusin anak jalanan itu? Ya naik turun, dan kita sudah mengalami yang namanya kita minus budget, kita ngutang lah, rasa bosan juga muncul, rasa takut juga ada gitu. Tapi ya itu semua bisa lewat, dan kuncinya menurut saya adalah dalam melakukan pelayanan sosial seperti ini, jangan sendiri. Adakah yang hadir di acara ini sekarang? Silakan mungkin mereka. Coba, boleh berdiri yang relawan sahabat anak? Silakan berdiri. Baik, terima kasih. Silakan duduk lagi. Wah, banyak betul ya. Iya, jadi jangan kalau, sendiri. Kenapa kalau sendiri? Iya, jadi kalau misalnya saya yang sedang down atau kerjaan kantor lagi sibuk atau saya keluar kota, ada rekan lain yang menggantikan gitu. Sama rekan lain mungkin sedang mengalami harus konsen dulu ke keluarga atau konsen ke pekerjaan. Nah, kita yang handle. Bahkan ada yang tugas sampai keluar kota atau menikah, lalu tahu-tahu balik lagi gitu ya. Balik lagi aktif sahabat anak. Oke, itu pentingnya bekerja bersama-sama dengan teman-teman yang lain, networking berkelompok ya. Apa betul pertama kali sesudah Jambore Anak Jalanan, Anda dan teman-teman membuat sebuah bimbingan belajar ya, kegiatan bimbingan belajar di Perumpung di lokasi prostitusi? Kan kenapa pilih daerah itu? Ya bisa dibilang setiap habis Jambore Anak Jalanan kita selalu bilang ke teman-teman, ini bukan peak, bukan puncak dari satu kegiatan kita, tapi justru awal. Kita tantang teman-teman panitia yang semua juga relawan dan para pendamping, mana area, mana adik yang pengen kita follow up gitu. Karena 2 hari ya udah bareng kita. Abis itu mereka akan 362 hari lainnya adalah berada di jalan gitu. Nah, kita lihat mana kebutuhan yang perlu, dan waktu itu memang kita lihat adik-adik Perumpung yang perlu. Mereka berada di jalan, ngamen dan sebagainya. Kita mulai pendekatannya seperti di klip tadi, kita ketemu mereka di jalan tempat mereka biasa berkumpul gitu ya, ajak ngobrol, nggak langsung ngajak belajar. Kita lalu ke tempat mereka, rumah mereka kan ketemunya di jalan, lalu mereka ajak lah, itu lewatin TPU Perumpung, kuburan malam-malam, lalu kita sampailah ke area yang turun ke bawah, yang dulu kalau sebelum ada banjir Kanal Timur, hujan dikit aja udah selutut itu banjirnya Perumpung. Lalu orang tua mereka menerima, masyarakat di sana juga malah menyediakan rumah mereka untuk kita belajar gitu, walaupun jadi sempit responnya gitu positif ya? Ya, respon positif. Kan biasanya orang tua yang punya anak-anak di jalanan ini keberatan kalau anaknya disuruh belajar, karena ini waktu mereka untuk mencari uang jadi hilang. Iya, ada yang case-nya begitu, ada yang enggak. Jadi beda-beda memang per area. Selain bimbingan belajar, lama-lama sesuai ini nih dinamikanya sendiri. Pada saat kita melihat bahwa anak kok makin kecil,
makin laris di jalan karena memang orang makin kasihan gitu ya. Malah penghasilan anak yang semakin kecil 3 tahun, 4 tahun, balita gitu ya, itu lebih banyak daripada orang tuanya sendiri atau kakak-kakaknya gitu. Nah dari situ kita pikir bahwa perlu kita bikin PAUD atau TK jalanan gitu. Setidaknya kita kikis dulu keinginan atau passion mereka senang berada di jalan gitu. Itu yang dilakukan ya? Selain itu juga mulailah merambah ke kelas character building. Jadi kita lihat bahwa ini bukan hanya masalah knowledge ke anak-anak, tapi juga karakter. Karakter mereka yang serba begini, lalu serba meminta maksudnya, dan tergantung, rasa ketergantungan, dan juga pemikiran instan. Baik, menarik karena Anda bersama teman-teman bukan cuma sekedar memberdayakan anak-anak jalanan, tapi Anda memperjuangkan hak-hak anak ya. Nah, apa itu hak-hak anak yang Anda perjuangkan, dan apakah kami semua atau kita di sini serta penonton di rumah menyadarinya? Nanti Anda ceritakan, tapi kita jeda sebentar, ikuti terus KKND. Anda teman-teman yang biasa bekerja di ruang ber-AC ya, tiba-tiba berada di bawah kolong jembatan, keringetan, kan Anda jadi semua jadi hitam di situ. Dipersembahkan oleh Permata Bank. Didukung oleh Telah kubuka hatiku, sambut di sini hadirmu, temani setiap langkah hidupku. Bersama Permata Bank, selamanya jutaan keluarga satu bank. Batuk, jangan dianggap sepele. Batuk pilek di Komix OBH aja. Mix, Komix, Komix, bikin batuk tak bersisa. Mix, Komix, Komix, kalau batuk di Komix aja. Alam kembali membuka tabirnya. Kandungan kulit manggis memiliki manfaat yang baik bagi tubuh manusia. Ekstra kulit manggis, Garcia. Sekali lagi, Garcia. Alam kembali membuka tabirnya. Kandungan kulit manggis memiliki manfaat yang baik bagi tubuh manusia. Ekstra kulit manggis, Garcia. Sekali lagi, Garcia. 40 tahun kami sudah membangun untuk menjadi pengembang properti terbesar dan terpercaya di Asia Tenggara. Sinar Masland, building for a better future. Tiket kereta. Mudik 10 juta. Butuh uang lebih untuk mudik? Jual saja barang-barang nggak terpakai di tokobagus.com. Kalau bisa jadi berkah, kenapa enggak? Nenek mana? Tiket pesawat. Tokobagus.com. Cepat, mudah, gratis. Kalau masuk angin, ya minum Antangin CRC. Masuk angin, minumnya ya Antangin. SMS, tablas anime. Ikut barang TV-nya. TV-nya sih bagus. Tokobagus.com. Cepat, mudah, gratis. Gayamu, tunjukkan warnamu. dipersembahkan oleh
Permata Bank. Didukung oleh Nah, Anda dan teman-teman selain ngurusin anak-anak, memberikan mereka bimbingan untuk belajar, saya dengar Anda memperjuangkan, Anda dan teman-teman ya, memperjuangkan hak-hak anak-anak. Boleh tahu apa hak-hak yang Anda dan teman-teman perjuangkan? Karena Indonesia termasuk negara yang turut menandatangani konvensi PBB pada tahun 1989, itu jelas tertera bahwa negara, tentunya masyarakat di dalamnya itu harus memenuhi 10 hak anak. Itu ada hak bermain, hak pendidikan, hak kesehatan, hak mendapatkan makanan sehat, hak untuk bahkan berpartisipasi dalam pembangunan, dalam arti mereka turut bersuara, didengar suaranya, dan juga hak untuk dilindungi, dan lain-lain. Itu ada 10 hak anak. Ini hak semua anak ya, tidak terbatas pada anak-anak jalanan ya? Iya. Nah, hak apa yang paling sering dilanggar di Indonesia? Hak anak? Hak mereka untuk berpartisipasi. Ya, contoh nyata juga misalnya orang tua bercerai, jarang sekali mereka menanyakan apa maunya anak. Yang paling ada langsung, pokoknya kita cerai, anak-anak ikut gue gitu misalnya. Atau bagi dua atau bagaimana, tanpa pernah menanyakan kepada anak mau ikut siapa ya? Iya. Selain di Perumpung, kegiatan sahabat anak untuk menemani, mengajak anak-anak belajar di daerah mana saja? Ada di Grogol, Gambir, Manggarai, Tanah Abang, Cijantung, lalu satu lagi Kota Tua yang baru. Nah, Kota Tua ini satu bimbel yang baru hasil Jambore tahun lalu, dan itu dipimpin oleh mantan anak jalanan, mantan peserta Jambore sendiri. Oh, jadi regenerasi ini ya. Saya masih belum bisa memahami ya. Anda teman-teman yang biasa bekerja di ruang ber-AC ya, kemudian ya di tempat-tempat yang wangi, tiba-tiba berada di bawah kolong jembatan, keringetan, berhadapan dengan anak-anak yang katanya terkesan atau dikesankan bau, nakal, bandel, susah diatur. Kan Anda semua jadi hitam di situ. Bagaimana mengatasi situasi seperti itu? Saya berani bilang itu the power of love ya. Pada saat kita lihat ternyata anak itu pada dasarnya bukan uang, bukan barang yang mereka butuhkan. Temen ngobrol, sahabat. Itu kenapa kita sangat mengkampanyekan gerakan menjadi sahabat anak ini. Stop beri uang, bahkan sebelum Perda Jakarta mengeluarkan Perda 8 tahun 2007-nya, kita sudah mengkampanyekan stop beri uang ini. Tapi jadilah sahabat. Kenapa kita tidak boleh memberi uang pada anak-anak di jalanan, di lampu-lampu merah? Mereka kan biasanya minta-minta atau ngamen untuk mendapatkan uang. Karena itu semakin membuat mereka betah di jalan, dan jalanan adalah ladang nafkah mereka. Satu anak Kota Tua, Mas Andi, itu bisa kalau jam sewanya lagi tinggi, istilahnya mereka Sabtu Minggu atau libur, itu bisa 150.000 per hari. Saya bisa ikut nggak di situ? Ini menarik ini profesi ini ya. Jadi setara dengan gaji lulusan D3 kan. Kak, ngapain saya sekolah, ngapain saya belajar, ngapain saya kuliah tinggi-tinggi? Nah, kalau kita larang anak-anak itu menerima uang, lalu alternatif mereka untuk mendapatkan nafkah atau mendapatkan uang untuk orang tuanya yang biasanya mereka bantu, bagaimana? Nah, pemikiran itu juga yang kita kritisi, Mas Andi, karena dari waktu itu, saya lupa tahun berapa, dengan beberapa lembaga jalanan yang melayani anak jalanan yang lain, kita adakan survei kecil-kecilan. Saya juga udah lupa angkanya berapa tepatnya. Tapi kebanyakan ternyata uang yang kita berikan itu enggak kita kirain buat sekolah kan atau buat makan. Iya. Ternyata nomor satu mereka setor ke orang tua atau senior. Iya. Yang kedua mereka buat jajan. Yang ketiga buat main game ke tempat penyewaan. Dan sekarang mungkin warnet dan sebagainya. Jadi nggak langsung. Nah, yang kita sangat sarankan adalah uang Anda salurkan ke lembaga yang Anda percaya. Dan yang kedua, siapkan saja susu kotak atau susu botol atau makanan, roti, berikan ke mereka. Nanti mereka jual. Dicoba dulu Mas Andi, pasti mereka makan depan saya kita. Ini curiga aja bawaannya.
Nggak ngasih tapi curiga aja. Oke. Kembali ke anak-anak di jalanan ya. Saya dengar bahwa sahabat anak, kalau kita kenal selama ini ada mobil pintar. Ya, mobilnya kalau ada orang-orang kaya beli mobil dibikin jadi perpustakaan. Saya dengar sahabat anak juga punya gerobak pintar. Iya. Apa bedanya gerobak pintar sama mobil pintar? Dari kendaraannya itu. Kalau persamaannya saya tahu antara mobil dan gerobak sama-sama pintar itu. Oh, jadi gerobak pintar ini mirip yang, jadi di dalamnya diisi apa? Iya, buku. kita modifikasi sedemikian rupa. Dalamnya ada buku-buku, jadi perpustakaan mobile. Lalu ada juga kita taruh nutrisi-nutrisi, misalnya bubur kacang hijau atau biskuit atau susu. Juga layar buat panggung boneka. Ini setiap hari ada kegiatan seperti itu? Enggak semua area, ada 2 area, satu di Grogol dan satu di Perumpung, dan yang menjalankan anak-anak sendiri. Jadi anak-anak itu makan kacang hijau, minum susu gratis? Iya. Saya boleh ke sana hari apa? Kekurangan nutrisi juga. Makanya rambutnya Iya. Nah, saya dengar sahabat Ana sudah lebih jauh lagi memberikan beasiswa kepada anak-anak jalanan. Iya. Dari mana dananya? Dananya dari donatur kita, lalu kita juga ada mengajukan proposal-proposal ke perusahaan CSR-nya. Kita juga bikin merchandise sahabat anak, kita bikin kaos, bikin bantal, bikin tas, bikin mug, bikin stiker, bikin kalender. Dijual? Dijual. Hasilnya? Hasilnya buat sahabat anak, buat adik-adik ini. Wow. Ya. Saya tetap ingin mewakili pertanyaan banyak orang. Anda dan teman-teman sudah punya pekerjaan bagus, gaji bagus, suasana kerja bagus, kegiatan bagus. Kenapa sih harus susah-susah ngurusin anak jalanan di tempat yang kumuh ya, belusukan ke daerah-daerah yang bau dan seterusnya? Apa sih yang membuat Anda dan teman-teman mau melakukan itu? Ya, saya yakin juga kita semua tahu bahwa kadang kita suka protes pada pemerintah atau apalah kenapa negara begini dan begitu. Itu saya itu. Nah, kita mengajak bahwa iya kita bisa bicara tapi kita tidak melakukan apa-apa, nggak ada yang berubah. Kita bisa diem, tetap nggak ngelakuin apa-apa, nggak ada yang berubah. Jadi mari lakukan sesuatu mulai dari lingkungan kita sendiri. Sahabat anak tidak mengharuskan orang-orang atau berbagai instansi itu harus gabung ke sahabat anak baru bisa melakukan gerakan sahabat anak. Siapapun bisa. Bisa mulai dari tanyalah kepada satpam komplek perumahanmu, pada OB di kantormu, anaknya bagaimana, anak-anak lingkungan sekitar kita, apakah mungkin ada yang belum sekolah, mungkin ada yang sekolah tapi nggak bisa les ini itu, jadi ketinggalan nggak naik kelas melulu gitu ya. Nah kita bisa lakukan toh karena kita kan S3 nih. SD, SMP, SMA lulus lah ya. Jadi calistung dasar, baca tulis hitung dasar bisa kita ajarkan ke anak-anak itu. Setidaknya dia bisa menghitung uang ngamennya sendiri, nggak ditipu orang. Nah hal-hal seperti itu. Dan kita juga percaya bahwa kita perlu ada penyeimbang sebagai orang-orang sibuk gitu. Jadi jangan sampai kita juga menjadi zombie-zombie metropolis ya, yang taunya kesibukan yang itu-itu saja dan terus diperes oleh hal-hal yang rutinitas. Tapi kita perlu melakukan sesuatu yang giving. Yakin deh kalau kita terus memberi justru kita banyak mendapatkan. Saya dan teman-teman selalu kasih testimoni. Iya ya, sebenarnya jangan menganggap kita sebagai hero atau pahlawan yang kesannya memberi banyak gitu. Tapi justru kita belajar dari mereka. Kita belajar dari mereka akan ketangguhan mereka. Jadi kadang kalau di kantor lagi ada masalah ini, anak jalanan aja hidup loh. Ini nggak seberapa ini. Gitu. Dan betapa mereka sangat hormat pada orang tua, walaupun mungkin mereka dijadikan mesin uang gitu. Nah hal-hal seperti itu justru kita belajar banyak dari mereka. Baik, jadi Anda bukan saja memberi, tapi Anda belajar dari kehidupan anak-anak jalanan ya. Nah, 16 tahun ngurusin anak-anak jalanan. Apa harapan Anda terhadap mereka? Kita berharap tidak ada lagi anak jalanan di Jakarta, di kota-kota besar dan di Indonesia. Itu harapan Anda? Yes. Baik, terima kasih. Ya.
Karena jalanan sama sekali bukan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan anak. Mereka terkena polusi, mereka menghadapi pelecehan seksual dan ancaman-ancaman lain. Mungkin bagi mereka main-main ya, kejar naik turun bus gitu. Tapi yang jatuh juga banyak gitu, jatuh ke kali, lalu kita urusin, kita bawa ke rumah sakit. Udah lumpur aja dan luka-luka yang mereka alami, gegar otak dan sebagainya itu juga sering. Belum pembersihan ya. Kamtip dan sebagainya kita harus bebasin ke panti. Digaruk ya. Iya. Baik, luar biasa. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Lina dan juga teman-teman sahabat anak ya. Terima kasih Lina sudah mau berbagi dengan kami semua yang ada di sini dan penonton yang di rumah ya. Ya. Baik, saya akan terus mengajak Anda untuk bertemu dengan orang-orang yang tergabung dalam komunitas dengan berbagai kegiatan mereka. Apa saja itu? Ikuti terus Kick Andy. Jack dan Scott itu juga jualan di pinggir jalan. Justru mereka yang paling kencang. Jack, kamu itu bule loh, Jack. Membawa nama negara loh, Jack. Dipersembahkan oleh Permata Bank. Didukung oleh semua transaksi aman, hidup jadi termudahkan. Oh yeah. Solusi yang inovatif dengan Permata e-banking. Pakai internet, bisa bayar ini itu. Pakai handphonemu, transaksi lebih praktis. Hidup ini sangat indah, kenapa dibikin susah? Hidup ini sangat mudah dengan Permata e-banking. Batuk, jangan dianggap sepele. Batuk pilek di Komix OBH aja. Mix, Komix, Komix, bikin batuk tak bersisa. Mix, Komix, Komix, kalau batuk di Komix aja. Tiket kereta. Mereka datang ke sana cepat. Mudik 10 juta. Butuh uang lebih untuk mudik? Jual saja barang-barang gak terpakai di tokobagus.com. Kalau bisa jadi berkah, kenapa enggak? Nenek mana? Tiket pesawat. Tokobagus.com. Cepat, mudah, gratis. Penyakit jantung, stroke, dan kanker bisa menghabiskan ratusan juta rupiah untuk perawatannya. Siapa yang tidak shock tiba-tiba didiagnosa menderita penyakit kanker? Tapi dengan membayar 1,5 juta per tahun, saya dapatkan 250 juta dari Hario PD. Dan saya dapat berobat secara optimal. Daftarkan dan lindungi diri Anda sejak dini dengan Hario PD. Hubungi 50899 sekarang. Percayakan perlindungan diri Anda pada MNC Life. Ikut bareng TV-nya. TV-nya sih bagus. Tokobagus.com. Cepat, mudah, gratis. Logo, sandal dan sepatu, generasi prestasi. Yang jago, ya logo. Aromatic Roll-On, refreshing sensation. Di saat bulan Ramadan, saya selalu ingin yang terbaik.
Coffee, nyaman di lambung, pas untuk yang berpuasa. Susah amat dapat 1000 berkah. Ayo pakai Indosat sekarang. Isi ulang mulai dari 10.000, ribuan berkahnya. Ayo isi ulang kartu Indosatmu sekarang juga. Terus-menerus kekurangan nutrisi bisa mengganggu kesehatan jangka panjang. Renovit mencukupi kebutuhan nutrisi harian Anda setiap hari. Saatnya cukupi nutrisi untuk sehat dengan Renovit, produksi Konimax. Menuju Headline News bersama. Saat puasa, ingat 3J. Hitung jumlah kalorinya, pilih jenisnya, dan minum Diabetasol sebelum tidur malam dan sahur. Diabetasol dengan Vita Digest. Bantu jaga kadar gula darah saat puasa. Buka puasa paling segar minum air kelapa. Semua manfaat air kelapa ada di Hydro Coco. Hydro Coco, real coconut water. Dipersembahkan oleh Bongkar kebiasaan lama, sekarang pilih Top Coffee, kopinya orang Indonesia. Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya Kartika Oktaviana. Pemirsa, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi malam ini menggeledah kantor hukum Hotma Sitompul. Tim penyidik KPK tiba di kantor hukum Hotma Sitompul pukul 8:30 malam, namun tidak bertemu pengacara kondang tersebut saat penggeledahan berlangsung. Tim penyidik KPK membawa berbagai alat perekam dan data seperti printer dan CPU. Belasan tim penyidik KPK sempat dihadang tim pengacara Hotma Sitompul yang meminta surat perintah penggeledahan. Hingga kini penggeledahan masih berlangsung di kantor Hotma Sitompul yang berada di Jalan Martapura nomor 3 Jakarta Pusat. Penjagaan sangat ketat saat penggeledahan berlangsung dan wartawan tidak diperbolehkan mengambil gambar. Pemirsa, Anda bisa mengikuti berita-berita dalam Headline News melalui situs metrotvnews.com. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Sampai jumpa. Kenikmatan dari setiap tegukan kopinya terasa berkelas. Jangan bilang kamu pencinta kopi kalau belum minum Top Coffee. Bongkar kebiasaan lama. Sekarang pilih Top Coffee, kopinya orang Indonesia. Dari Wings Food. Dipersembahkan oleh Permata Bank. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Candy, dan topik kita kali ini mengenai orang-orang yang hidupnya sebenarnya sudah enak, sudah mapan, tapi ternyata mereka mau bersusah payah untuk menolong orang lain. Dan tamu kita kali ini adalah Ima Abdurrahim. Terima kasih. Iya. Hidupnya udah enak, tapi dia dan teman-teman mau bersusah payah untuk ngumpulin buku bekas dan menjual buku bekas itu. Boleh tahu ini kegiatan apa yang Anda lakukan bersama teman-teman? Idenya awalnya tuh dari 2 orang. Bukan orang Indonesia, 2 orang Amerika. Aduh, satunya ada kita di sini, mana dia? Zack. Ada Zack. Dan satu lagi ada namanya Scott. Dan mereka ingin membantu Sahabat Anak dan Taman Bacaan Pelangi. Bagaimana bisa buku-buku itu sampai ke anak-anak yang menikmati Taman Bacaan Pelangi. Dan juga Sahabat Anak. Nah, mereka awalnya mengumpulkan buku, tapi yang mereka kumpulkan buku-buku dari komunitas expat di Indonesia, di Jakarta,
yang dapat buku novel bahasa Inggris. Bahasa Inggris lagi, udah Ya, novel bahasa Inggris lagi ya. Nah, dan untuk dewasa. Untuk dewasa lagi. Tapi bukan novel dewasa ya. Iya, iya. Nah, ya. Supaya jelas saja. Iya, iya. Terus? Jadi dan ya susah lah kalau ini kita nggak bisa kirimkan. dikasih ke anak-anak ya. Ya susah kita kasihkan ke anak-anak. Jadi Terus? Menyadari bahwa di Jakarta juga kalau kita beli buku bahasa Inggris itu mahal. Kita akhirnya muncullah ide kenapa nggak kita jual aja, dan hasilnya itu yang bisa kita berikan ke Taman Bacaan Pelangi untuk membeli buku. Buku khusus untuk anak yang dalam bahasa Indonesia yang dapat kita kirimkan ke Taman Bacaan Pelangi, dan juga bisa kita membantu juga sahabat anak. Menarik karena bagaimana Anda dan teman-teman turun ke lapangan